Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita novel terbaru lainnya, terima kasih. Bab 276. Wajah Youhao sedikit berubah dan dia mendorong Li Qiancheng menjauh, dan berkata, kalian semua tetap di dalam mobil dan jangan bergerak. Aku akan turun dan melihatnya. Youhao turun dari mobil dan melihatnya. Benar saja, 3 meter dari depan mobil, ada seorang wanita tergeletak. Ketika dia mendekat, ekspresi Youhao menjadi aneh. Saudara Hao, apakah orang-orang sudah mati? Feng Youling tampak tenang, seolah menanyakan masalah yang tidak penting. Youhao melirik sekilas dan menemukan bahwa tidak ada orang di sekitar dan tidak ada kamera pengintai. Dia melambai ke Feng Youling dan berteriak, Youling, turun dan lihatlah. Feng Youling keluar dari mobil dan melihat banyak darah di tubuh wanita itu, jijik tiba-tiba muncul di antara alisnya. Sial! Setelah mengutuk, Feng Youling mendekat, mengulurkan 2 jari, memeriksa lubang hidung wanita itu, dan berkata, orang itu tidak mati, dan masih ada kemarahan. Pemuda, apakah kamu tahu siapa dia? Tanya Youhao. Siapa dia? Feng Youling berkata dengan terkejut, Saudara Hao, apakah Anda mengenalnya? Youhao berkata, dia Qian Jinglan, ibu Ye Qiu. Apa? Feng Youling berkata dengan tidak percaya, Saudara Hao, apakah kamu bercanda? Saya tidak bercanda, dia benar-benar ibu Ye Qiu. Youhao berkata, ketika saya sedang menyelidiki Ye Qiu, saya melihat foto-foto ibunya di informasi itu. Kebetulan apa? Feng Youling berkata, saya belajar mengemudi ketika saya berusia 14 tahun. Hari ini adalah pertama kalinya saya memukul seseorang, dan saya memukul ibu Ye Qiu. Hal ini memang kebetulan, kata Youhao. Saya tidak berpikir itu kebetulan, tetapi dia pantas mati. Feng Youling selesai berbicara, berbalik ke mobil, dan menyalakan mobil. Pemuda, apa yang akan kamu lakukan? Bukankah dia masih mati? Aku akan mengirimnya untuk menemui Raja Yan. Mata Feng Youling berkilat dingin. Youhao buru-buru membujuk, bukankah kamu mengatakan kamu ingin mengikatnya? Jika dia mati, bagaimana kita bisa menggunakannya untuk memaksa Ye Qiu menyerah? Jangan khawatir tentang ini. Aku akan membunuhnya sekarang dan menahan tubuhnya, jadi Ye Qiu masih bisa menyerah. Tetapi, Saudara Hao, kita semua adalah orang-orang yang melakukan hal-hal besar. Jika kita tidak kejam, bagaimana kita bisa menyelesaikan sesuatu? Selain itu, tidak ada orang di sekitar, dan tidak ada pengawasan di sini. Bahkan jika saya memukulnya sampai mati, siapa tahu? Youhao masih ragu-ragu. Feng Youling berkata lagi, Saudara Hao, jangan lupa, setelah kaki Tuan Muda Xiao dihapuskan, juara Hao belum menyatakan posisinya sampai sekarang. Kami tidak akan membalas Tuan Muda Xiao. Ketika juara Hao menyatakan posisinya, itu akan menjadi hari kiamat kita. Tubuh Youhao terkejut. 3 kata, Champion Hao, seperti batu besar, dan dia tidak bisa bergerak di bawah tekanan. Meskipun dia belum pernah melihat Xiao Jiu, reputasi Xiao Jiu sangat bagus, apakah itu Dewa Perang Utara, nomor 1 dalam daftar peringkat, atau juara, setiap gelar sama megahnya dengan Gunung Tai, dan orang biasa hanya bisa melihatnya ke atas. Sejak kecelakaan Kaisar Xiao Qing di Jiangzhou, Youhao telah khawatir, karena takut Xiao Jiu akan membuat marah mereka, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa sudah begitu lama sejak Xiao Jiu tidak berdiri dan mengungkapkan sikapnya, yang membuatnya semakin serius ini panik. Karena orang besar seperti Xiao Jiu, tidak apa-apa jika dia tidak bergerak, sekali dia bergerak, itu pasti pukulan yang menggelegar. Pada saat itu, Xiao Jiu bisa memusnahkan mereka hanya dengan 1 kalimat. Sebaliknya, orang kecil seperti Ye Qiu tidak menakutkan sama sekali. Oke muda, seperti yang kamu katakan. Youhao akhirnya mengambil keputusan. Sebuah penampilan garang muncul di wajah Feng Youling, dan dia menginjak pedal akselerator secara maksimal. Dalam sekejap, mobil itu menabrak Qian Jinglan. Bab 277. Melihat kehidupan Qian Jinglan tergantung pada seutas benang. Itu hanya masalah waktu. Tiba-tiba,
Sebuah gambar tubuh muncul dengan aneh seperti kilat, meraih Qian Jinglan dan dengan cepat melangkah ke samping, menghindari mobil. Siapa? You Hao tiba-tiba menoleh. Sosok itu begitu cepat sekarang sehingga You Hao bahkan tidak bisa melihat siapa orang itu. Segera, wajah yang akrab muncul di depan mata. Pedang alis mata bintang, kulit agak gelap. Ini seperti Luisko versi muda. Kakak panjang. You Hao terkejut. Sosok yang tiba-tiba muncul ini bukan orang lain, itu adalah Han Long. Senyum muncul di wajah You Hao segera, dia berjalan cepat ke Han Long, menyambutnya dengan antusias, dan berkata, Kakak Long, apa yang membawamu ke sini? Han Long mengabaikan You Hao dan berjongkok untuk memeriksa napas Qian Jinglan. Dia diam-diam menghela nafas lega ketika dia menemukan bahwa Qian Jinglan tidak mati. Kemudian, dia menatap Feng Youling. Feng Youling dengan cepat mematikan mobil, keluar dari mobil dan berjalan ke Han Long, dan bertanya dengan hormat, Kakak Long, mengapa kamu ada di sini? Jika aku tidak datang, maka dia akan mati, kata Han Long. Kakak Long, kamu tidak tahu apa-apa, dia adalah ibu Ye Qiu. Sebelum Feng Youling selesai berbicara, Han Long berkata, aku tahu dia adalah ibu Ye Qiu. Katakan padaku, apa tujuanmu melakukan ini? Feng Youling tidak menyembunyikannya, dan berkata, aku ingin membunuhnya, dan kemudian menggunakan tubuhnya untuk memaksa Ye Qiu tunduk. Itu saja. Han Long tidak percaya. Benarkah begitu? Feng Youling berkata, Kakak Long, kebetulan dia mengendarai mobilku di sini dan dia menabraknya sendirian. Bukankah dia mencari kematian? Begitu, Yan Wangye yang ingin menerimanya. Kakak Long, tolong lepaskan aku akan membunuhnya dulu. Feng Youling selesai berbicara dan berbalik untuk masuk ke mobil. Kamu tidak bisa membunuhnya, kata Han Long tiba-tiba. Feng Youling berhenti, berbalik, melirik Han Long, dan bertanya dengan curiga, kenapa? Han Long berkata, ada 3 hal yang tidak boleh dibunuh di Longmen kami. Wanita, anak-anak, dan anak-anak tidak akan dibunuh. Orang-orang yang melayani negara dan orang-orang tidak akan membunuh. Keluarga Zhonglie tidak akan membunuh. Dia adalah seorang wanita dan anak-anak. Jika kamu membunuhnya, kamu akan melanggar aturan Longmen kami. Feng Youling tersenyum dan berkata, Kakak Long, aku bukan dari gerbang nagamu. Aku tahu kamu bukan dari Longmen, tetapi jika kamu membunuhnya, maka aku akan menarik garis yang jelas denganmu. Mulai sekarang, kamu tidak pernah ingin mendapatkan dukungan dariku. Setelah mendengar ini, wajah Feng Youling dan You Hao berubah. Han Long menjelaskan, jika Anda membunuhnya, saya akan tetap mendukung Anda. Begitu ayah angkat saya tahu tentang dia, maka saya akan dihukum mati. Ternyata begitu. Feng Youling tersenyum tidak setuju, Kakak Long, jangan khawatir, hanya sedikit dari kita yang tahu tentang ini. 9.000 tahun tidak akan tahu tentang itu. Kamu meremehkan ayah angkatku, urusan dunia, selama ayah angkatku ingin tahu, tidak ada yang disembunyikan darinya. Han Long berkata, jika kamu menginginkan dukunganku, kamu tidak dapat melakukan apapun terhadap Longmen. Aturannya. Feng Youling mengerutkan kening. Dia tidak mengharapkan perubahan seperti ini, dan dia tidak bisa tidak melirik You Hao, dan menanyakan pendapat You Hao dengan matanya. You Hao berkata, Kakak Long, apakah menurutmu ini akan berhasil? Jika kita tidak membunuhnya, biarkan aku membawanya pergi, oke? Tidak. Han Long menolak, berkata, aku tidak akan membiarkanmu memindahkannya. Kakak Long, apa maksudmu? Feng Youling tampak sedikit jelek. Saya terluka parah hari itu. Ye Qiu berpartisipasi dalam perawatan saya dan baik kepada saya. Saya menyelamatkan nyawa ibunya sekarang untuk membalas budi hari ini. Han Long berkata, tapi Anda harus menghadapinya. Ye Qiu, aku bisa membantumu. Bab 278. Sebentar lagi, aku akan membawa ibunya ke rumah sakit Jiangzhou untuk perawatan. Aku tidak akan membiarkan Ye Qiu melihatnya. Lagi pula, dia ada di tanganku, bukankah dia lebih aman daripada di tanganmu? Ekspresi Feng Youling membaik, dan dia tersenyum, Kakak Long berkata dengan sangat, ketika Ye Qiu diselesaikan,
aku pasti akan memberimu hadiah besar. Saya orang yang sangat vulgar, tidak tertarik pada hal lain, saya hanya suka uang. Han Long sangat langsung. Senyum di wajah Feng Youling semakin kuat. Kakak, jangan khawatir, aku akan memuaskanmu saat itu. Bagus. Kalau begitu kita tidak akan mengganggu Brother Long, selamat tinggal. Feng Youling bergegas pergi bersama Yo Hao. Setelah masuk ke dalam mobil, Yo Hao mengerutkan kening dan berkata, tindakan Han Long agak tidak terduga. Di usia muda, apakah menurutmu Han Long punya pikiran lain? Saudara Hao, jangan terlalu khawatir. Feng Youling tersenyum, apa yang dilakukan Han Long hari ini membuatku merasa bahwa dia adalah seorang teman. Oh. Yo Hao sedikit terkejut, mari kita bicarakan. Feng Youling berkata, Han Long tidak akan membiarkan kita membunuh Ibu Ye Qiu. Salah satunya adalah bahwa Longman memiliki aturan dan wanita dan anak-anak tidak dapat membunuh. Ini menunjukkan bahwa dia adalah orang yang mengikuti aturan. Kedua, dia terluka hari itu. Ye Qiu berpartisipasi dalam perawatannya. Dia menyelamatkan Ibu Ye Qiu hari ini untuk membalas kebaikan hari itu. Ini menunjukkan bahwa dia adalah pria yang penuh cinta dan keadilan. Ketiga, dia sangat rakus akan uang. Feng Youling menghela nafas dan berkata, dalam masyarakat saat ini, orang yang lebih kuat, kaya dan terkenal, semakin mereka suka menyembunyikan kelemahan mereka dan membiarkan orang melihat kekuatan mereka sebanyak mungkin. Salah satunya adalah untuk melindungi mereka. Saya sendiri, kedua, adalah untuk membangun citra yang sempurna. Tapi Han Long berbeda. Han Long terus terang mengungkapkan keserakahannya akan uang di depan kita, yang menunjukkan bahwa dia memperlakukan kita sebagai miliknya. Yo Hao mengangguk, mendengarkan analisis Feng Youling, itu benar-benar masuk akal. Sebenarnya, jika saya bersikeras untuk membawa Ibu Ye Qiu pergi sekarang, saya tidak berpikir Han Long harus mempermalukan saya. Hanya saja jika saya berubah pikiran, mungkin pilihan yang lebih baik untuk menyerahkan orang itu kepada Han Long. Feng Youling berkata, Tuan Longman seperti awan, dan Han Long adalah putra berusia 9.000 tahun. Memang lebih aman jika dia melihat Ibu Ye Qiu. Ya, pengawal kita terlalu boros. Pada jamuan makan malam terakhir Tuan Muda Xiao, begitu banyak pengawal tidak bisa menghentikan Ye Qiu sendirian, sekelompok ayam lemah. Yo Hao memarahi tidak puas. Feng Youling berkata sambil tersenyum, sekarang Ibu Ye Qiu ada di tangan kita. Selanjutnya, kita akan mulai memindahkannya. Pemuda, apakah kamu sudah punya rencana? Feng Youling tersenyum sedikit dan berkata, begitu Ye Qiu tahu bahwa ibunya ada di tangan kita, dengan karakternya, dia pasti akan segera kembali ke Jiangzhou. Saya ingat Saudara Hao, Anda mengatakan bahwa Ye Qiu dan Lin Jingqian pergi ke Jiangsu dan Zhejiang dengan mobil, yang berarti mereka pasti akan kembali. Saya akan mengatur orang di sepanjang jalan untuk membunuh mereka. Sekarang, jaring langit dan bumi telah diletakkan, hanya menunggu Ye Qiu dan Lin Jingjing mengebor sendiri. Cahaya ganas muncul di wajah Feng Youling, dan suara dingin berkata, kali ini, tidak peduli apa, kita akan membunuh Ye Qiu. Bab 279. Ye Qiu sedang makan siang di rumah Lin ketika dia menerima telepon dari Han Long. Di atas meja, Lin Liguo berkata dengan ramah, Xiao Ye, kamu biasanya sangat sibuk di tempat kerja, dan ini pertama kalinya kamu datang ke Jiangsu dan Zhejiang. Setelah makan malam, aku meminta Jinglei untuk membawamu berkeliling Jiangsu dan Zhejiang. Li Muqing juga tersenyum dan berkata, ada banyak tempat menyenangkan di Jiangsu dan Zhejiang, seperti Danau Barat, Pagoda Leifeng, Kuil Lingyin. Ada banyak sekali, Xiao Ye, Anda harus menghabiskan beberapa hari lagi di Jiangsu dan Zhejiang, dan bibiku akan memasak untukmu. Baiklah, terima kasih bibi. Ye Qiu setuju. Lin Liguo mengikuti dan berkata, mutiara malam yang kamu berikan kepada lelaki tua tadi malam, lelaki tua itu berkata bahwa dia ingin mengembalikannya kepadamu, bagaimana menurutmu? Benar-benar ingin mengembalikannya kepada saya? Apakah saya perlu meminta pendapat saya? Munafik! Ye Qiu tahu bahwa Lin Liguo sedang mengujinya, dan tersenyum, Paman, tidak ada alasan untuk mengambil kembali hadiah yang Anda kirimkan. Selain itu awalnya adalah hadiah ulang tahun untuk orang tua itu.
Bisakah Anda memberitahu dia bahwa malam itu? Mutiara adalah aku dan hati kecil yang lembut, terimalah dia dengan segala cara. Oke, aku akan berbicara dengan orang tua itu ketika aku melihat ke belakang. Senyum di wajah Lin Liguo semakin kuat. Lin Jingqian berkata di sebelahnya, ayah, paman kedua, dan paman ketiga dikeluarkan dari keluarga Lin olehmu. Mereka pasti tidak yakin. Kamu harus berhati-hati. Tidak apa-apa, mereka tidak bisa membuat gelombang apapun. Wajah Lin Liguo tenang, dan dia tidak memperhatikan Lin Limin dan Lin Liben sama sekali. Ngomong-ngomong, paman, kemana perginya pria sejati dengan alis panjang itu? Ye Qiu tiba-tiba bertanya. Jika Anda tidak menyebutkannya, saya hampir lupa. Chang Mei yang sebenarnya mengatakan bahwa Anda adalah muridnya, dan guru ketiga juga mengatakan bahwa Anda adalah muridnya. Apa yang terjadi? Lin Liguo bingung. Ye Qiu mengatakan yang sebenarnya tentang apa yang terjadi kemarin. Setelah mendengarkan, Lin Liguo dan Lim Muking tertawa. Dua orang tua ini, seperti anak-anak, menerima murid secara sepihak, tetapi mereka tidak pandai berbicara. Lin Liguo geli. Lim Muking juga tersenyum dan berkata, Chang Mei yang asli adalah kepala sekolah Long Hushan, dan guru ketiga juga adalah guru yang sangat kuat. Mereka semua ingin menerima Xiaoye sebagai murid. Ini menunjukkan bahwa Xiaoye sangat baik. Itu, jangan lihat pacar siapa Ye Qiu, kata Lin Jingjing berbisik. Mata Lin Liguo menatap, apa yang kamu pamerkan, dia masih menantuku. Dahi. Paman, kamu belum memberitahuku, kemana pria sejati dengan alis panjang itu pergi? Ye Qiu bertanya lagi. Lin Liguo berkata, tadi malam, pria sejati dengan alis panjang pergi, dan saya tidak tahu kemana dia pergi. Ngomong-ngomong, dia bilang dia akan mencarimu. Gigit-gigit. Dering nada dering ponsel yang tiba-tiba menghentikan pembicaraan. Permisi, saya akan menjawab panggilan. Ye Qiu mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa ID penelepon adalah Han Long. Dia langsung menekan tombol jawab dan bertanya, apa yang ingin kamu lakukan denganku? Han Long berkata dengan suara rendah, kakak, sesuatu terjadi pada ibumu. Hah? Ye Qiu tiba-tiba berdiri dan bertanya dengan gugup, ada apa dengan ibuku? Ibumu mengalami kecelakaan mobil. Saya mengirimnya ke rumah sakit Jiangzhou untuk pemeriksaan. Dua tulang rusuknya patah. Tidak ada bahaya bagi hidupnya. Ye Qiu menghela nafas lega dan bertanya, ada apa? Feng Youling dan yang lainnya melakukannya. Beginilah kejadiannya. Han Long menceritakan kisah itu lagi. Tiba-tiba, napas sedingin es muncul di tubuh Ye Qiu, dan suhu seluruh ruangan tampak turun di bawah nol dalam beberapa detik. Sungguh tampilan yang membunuh. Lin Liguo sedikit terkejut, melirik Ye Qiu, dan kemudian ke Lin Jingjing. Lin Jingjing menggelengkan kepalanya, mengatakan bahwa dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Setelah setengah menit. Oke, aku sudah tahu banyak hal, kamu melakukan hal yang benar, dan aku akan membicarakan semuanya ketika aku kembali. Bab 280. Ye Qiu menutup telepon dan berkata, Saudari Lin, ibu saya ditabrak mobil. Saya ingin buru-buru kembali ke Jiangzhou. Lin Jingjian terkejut dan bertanya, apakah bibinya terluka parah? Patah dua tulang rusuk, tidak ada yang mengancam jiwa. Ekspresi niat membunuh Ye Qiu tidak berkurang, dan berkata, Feng Youling dan yang lainnya melakukannya. Untungnya, Han Long muncul tepat waktu. Jika tidak, ibuku akan mati. Wajah cantik Lin Jinghua langsung menjadi dingin, dan berkata dengan dingin, Feng Youling dan yang lainnya mencari kematian. Setelah insiden Crystal Palace, saya pikir mereka akan bertemu sedikit, tapi saya tidak berharap mereka menjadi lebih buruk. Jika itu masalahnya, maka kirim mereka untuk melihat Raja Hades. Ye Qiu sangat membunuh untuk pertama kalinya. Dikatakan bahwa naga memiliki sisik terbalik dan akan mati jika mereka menyentuhnya, dan Qian Jinglan adalah sisik terbalik Ye Qiu. Karena bibi baik-baik saja, jangan khawatir, kamu duduk dan makan dulu, aku akan memesan tiket pesawat, dan kita akan pergi setelah makan malam, kata Lin Jingjing. Ya. Ye Qiu duduk lagi. Lin Liguo mendengarkan dialog indah Ye Qiu dan Lin
dan secara kasar memahami apa yang sedang terjadi, dan berkata, Xiaoye, kamu masih muda, jangan lakukan apapun secara impulsif. Ingat, semuanya direncanakan dan kemudian bergerak, dan tidak ada yang dilakukan. Begitu Anda bergerak, Anda harus memberikan pukulan fatal kepada musuh, sehingga dia tidak bisa berbalik sepenuhnya. Singkatnya, kamu harus kejam ketika kamu seharusnya kejam. Terima kasih atas ajaran pamanmu, aku mengingatnya. Ye Qiu menghilangkan aura pembunuh dari tubuhnya dan berkata dengan nada meminta maaf, maaf, aku dikejutkan oleh paman dan bibiku. Setelah kembali ke Jiangzhou, jika Anda mengalami masalah, Anda dapat menghubungi saya, bahkan jika itu tidak dapat membantu Anda menyelesaikannya, setidaknya saya dapat memberi Anda ide. Terima kasih paman. Ini semua keluarga, jangan bilang terima kasih, Xiaoye, aku akan merepotkanmu untuk mengurusnya, Xiaoye. Ye Qiu mendongak, menatap Lin Liguo, dan berkata dengan serius, paman yakinlah, aku tidak akan membiarkan Sister Lin menderita sedikit pun. Aku lega dengan kata-katamu. Ayo makan cepat. Pukul 1 siang. Lin Liguo mengirim sopir untuk mengirim Ye Qiu dan Lin Jingjing ke bandara. Sedang dalam perjalanan, Ye Qiu menerima telepon dari Bai Bing. Bai Bing memberitahu Ye Qiu tentang situasi Qian Jinglan di telepon, sehingga Ye Qiu tidak perlu khawatir. Segera setelah itu, dia menerima telepon dari Raja Naga. Raja Naga sangat langsung, dan berkata, Xiaoye, aku sudah tahu apa yang terjadi setelah itu. Aku akan membawa Zhao Yun untuk membunuh Feng Youling dan yang lainnya. Raja Naga, terima kasih, tapi biarkan aku menangani masalah ini sendiri. Ye Qiu berkata, beberapa orang, aku ingin bunuh diri. Raja Naga memahami pikiran Ye Qiu dan berkata, jika kamu membutuhkan bantuanku, bicara saja. Bagus. Naik pesawat tepat waktu pada pukul 2.15 siang. Pada saat ini ada episode lain. Kursi indah Lin ditempati oleh bibi yang kembung. Permisi, tolong, ini tempat duduk saya, kata Lin Jingjing kepada bibinya dengan sopan. Tanpa diduga, sikap bibi itu sangat canggung, dan dia menunjuk ke tempat duduknya dan berkata, kamu duduk di sana dan aku akan berubah denganmu. Lin Jingjing tersenyum dan berkata kepada bibinya, tahukah Anda? Jika pesawat meledak, kita semua akan dibakar sampai mati. Pada saat itu, keluarga Anda akan mencari mayat sesuai dengan nomor kursi. Jika saya duduk di kursi Anda. Duduk, keluargamu akankah aku membawa abuku kembali untuk mengaku dan bersujud kepadaku setiap hari? Apakah kamu bahagia? Wajah bibinya pucat, dia menatap Lin Jingjing dengan sengit, dan kembali ke tempat duduknya. Ini pukul 2.45 menit. Pesawat lepas landas tepat waktu. Ye Qiu duduk di kursi, wajahnya yang tenang dipenuhi dengan aura pembunuh. Bab 281. 2 jam kemudian. Pesawat mendarat di Bandara Jiangzhou. Sedan Mercedes-Benz sudah lama menunggu di luar bandara. San Mengjie mengenakan jaket kulit hitam, sosoknya sangat ketat, dan dia mengenakan sepasang sepatu bot kulit hak tinggi di kakinya, gaun dinginnya menarik perhatian banyak orang. Melihat Ye Qiu dan Lin Jingqian keluar dari dalam, San Mengjie berjalan untuk menyambutnya dengan cepat, dan berteriak sambil tersenyum, Tuan Lin. Pergi ke rumah sakit Jiangzhou. Lin Jingjing membuka pintu belakang dan duduk. Ye Qiu langsung masuk ke mobil. San Mengjie cemberut, sedikit marah. Di masa lalu, Lin Jingqian akan membawa hadiah untuknya ketika dia kembali dari tempat lain, bukan hanya dia tidak memiliki hadiah kali ini, dia bahkan tidak terlihat baik. HMPH, aku menyalahkan pria bau yang bermarga Ye, kamu tunggu aku. San Mengjie mengutuk diam-diam dan pergi ke rumah sakit Jiangzhou. Tiba di rumah sakit. Ye Qiu langsung pergi ke unit perawatan intensif. Dari kejauhan, saya melihat Han Long menjaga pintu dengan 2 anak buahnya. Bos, maafkan aku tidak melindungi bibi. Han Long membungkuk dan meminta maaf. Bagaimana kabar ibuku? Ye Qiu bertanya. Bai Bing secara pribadi melakukan operasi untuk bibi, dan sekarang bibi belum pulih, kata Han Long. Ye Qiu mengangguk, menunjukkan bahwa dia tahu, dan membuka pintu untuk masuk.
Lin Jingqian mengikutinya dengan cermat. Setelah memasuki pintu, saya melihat Qian Jinglan berbaring di tempat tidur dengan wajah pucat, tidak sadarkan diri, hidung Ye Qiu masam, dan air mata hampir jatuh. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, ibu dan anak mereka saling bergantung untuk hidup mereka, dan masa lalu, seperti film, datang ke hati mereka. Lin Jingqian sangat merasakan perubahan emosional Ye Qiu, dan diam-diam memegang tangannya. Kemudian, Ye Qiu duduk di samping tempat tidur, meraih denyut nadi Qian Jinglan, dan secara pribadi mencari ibunya. Denyut nadi stabil. Semuanya normal. Ye Qiu menghela nafas lega. Segera setelah itu, Ye Qiu menggambar 2 lagi jimat penghilang rasa sakit dan mengarahkannya ke tubuh Qian Jinglan. Setelah melakukan semua ini, Ye Qiu menunggu dengan tenang di samping tempat tidur. Dia tidak berbicara, dan Lin Jingjing tidak berbicara. Tinggal selama 1 jam. Kakak Lin, apakah kamu lapar? Ye Qiu bertanya tiba-tiba. Lin Jingjing menggelengkan kepalanya, aku tidak lapar. Kalau begitu tolong bantu aku melihat ibuku, aku akan melakukan sesuatu. Lin Jingjing tahu apa yang akan dilakukan Ye Qiu, dan berkata, hati-hati dan perhatikan keselamatan. Aku di sini menunggumu kembali. Ya. Ye Qiu setuju sambil tersenyum. Setelah keluar dari bangsal, senyum di wajahnya menghilang, digantikan oleh tatapan membunuh. Han Long tetap di pintu dan tidak pergi. Di mana Feng Youling? Ye Qiu bertanya dengan dingin. Di gedung Furong, jawab Han Long. Menara Furong? Ye Qiu sedikit mengernyit. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang tempat ini dan bertanya, di mana makan? Tidak, ini tempat hiburan, Han Long menjelaskan. Bawa aku. Ya. Bab 282. Han Long mengemudikan mobil secara langsung dan membawa Ye Qiu langsung ke Menara Furong. 20 menit kemudian, mobil berhenti di tengah kota. Melalui jendela mobil, Ye Qiu melihat sebuah rumah kecil berlantai 5 di depan dengan 2 lentera merah tergantung di pintu. Itu Menara Furong. Dikatakan bahwa ada wanita dari seluruh dunia, dan ada banyak cara unik untuk bermain. Orang-orang yang kaya dan berkuasa di Jiangzhou suka datang ke sini untuk bermain, kata Han Long. Benarkah? Ye Qiu berkata dengan dingin. Pada saat ini, seorang pemuda berpakaian santai berjalan ke sisi mobil dan berbisik kepada Han Long. Bos, saya bertanya. Feng Youling ada di kamar 888. Selain dia, ada 2 wanita yang menunggunya. Bagaimana dengan tingkat keamanan di dalam? Penjaga keamanan itu adalah orang biasa, jangan takut. Oke, aku mengerti, kamu kembali. Han Long hendak memanggil orang-orangnya kembali. Suara Ye Qiu berdering, apakah Feng Youling mengambil pengemudinya? Adik laki-laki Han Long melirik Ye Qiu dan berkata, sopirnya menunggunya di tempat parkir. Jadi begitu. Han Long melambaikan tangannya, dan adik laki-laki itu dengan cepat pergi. Kakak, Feng Youling hanyalah manusia biasa, mengapa kamu tidak mengambil gambar sendiri dan menyerahkannya padaku, kata Han Long. Ye Qiu menggelengkan kepalanya, ini tentang ibuku, aku harus melakukannya sendiri. Jika Anda tidak melakukannya sendiri, sulit untuk menghilangkan kebencian Anda. Ye Qiu mengeluarkan topi berpuncak dari kursi belakang dan mengenakannya, lalu memerintahkan, kamu kembali dulu, aku akan menyelesaikan masalah ini sendiri. Dorong pintu dan keluar dari mobil, menghilang. Han Long pergi. Ye Qiu masih ingat apa yang Lin Liguo katakan padanya, untuk melakukan apapun, dia harus melakukan apapun. Meskipun hatinya penuh amarah sekarang, dia ingin segera membunuh Feng Youling, tetapi dia tidak kehilangan ketenangannya. Dia menghindari semua pengawasan, menyelinap ke tempat parkir, dan kemudian menemukan mobil Feng Youling dan mengetuk jendela. Ketika kaca itu turun, ada 2 bekas luka di wajah pengemudi. Apakah kamu tahu mobil siapa ini? Kamu berani mengetuknya dengan santai, apakah kamu ingin mati? Bunyi suara klik. Ye Qiu mencekik leher pengemudi, lalu melemparkan pengemudi ke bagasi. Segera setelah itu, duduk di dalam taksi. Rumah Furong. Kamar 888. Feng Youling bersenang-senang bermain.
Dia sedang duduk di kursi sofa merah muda tanpa pakaian, dan seorang wanita muda mengenakan tule berdiri di belakangnya. Wanita itu berusia kurang dari 20 tahun, tingginya 1,7 meter, dan memakai sepatu hak tinggi untuk membantu Feng Youling menggosok bahunya. Pakaian yang dia kenakan terlalu tipis, dan di bawah cahaya-cahaya, itu sama dengan yang dia tidak kenakan. Ada seorang wanita berdiri di samping Feng Youling. Wanita ini berusia awal 40-an dan dia memiliki sosok yang sangat bagus. Dia mengenakan cheongsam yang tepat. Garis besar sosoknya seperti tomat matang yang bisa memeras jus. Ada riasan tipis di wajahnya, dan selalu ada sedikit kebencian yang tersembunyi di antara alisnya. Pria manapun akan merasa kasihan saat melihatnya. Benar-benar wanita yang penuh pesona. Hal yang paling menarik perhatian adalah tempat wanita. Wajar jika wanita seperti usianya akan merasa sedikit down, tetapi dia tidak memilikinya sama sekali. Itu sangat tinggi dan lurus sehingga Cheongsam hampir terkoyak. Feng Xiao, jangan minum anggur terlalu banyak di masa depan, itu buruk untuk kesehatanmu. Wanita Cheongsam itu berkata, suaranya malas, gerah. Mari kita mulai. Feng Youling memiringkan kepalanya ke belakang dan menutup matanya. Wanita Cheongsam berlutut di depan Feng Youling dan hendak menunggu, tiba-tiba, ponsel Feng Youling berdering. Tunggu sebentar, aku akan menjawab panggilan. Feng Youling mengangkat telepon dari samping dan melihat bahwa itu adalah panggilan Yo Hao. Dia terhubung dan bertanya, Saudara Hao, ada apa? Di mana kamu? Tanya Yo Hao. Saya di Gedung Furong. Saudara Hao, apakah Anda ingin datang dan bermain bersama? Feng Youling tersenyum. Di usia muda, saya mendapat kabar bahwa Ye Qiu dan Lin Jingqian telah kembali ke Jiangzhou. Tidak mungkin. Feng Youling berkata, saya telah mengatur 13 jaring di jalan dari Jiangsu, Zhejiang ke Jiangzhou, dan saya akan menunggu mereka. Kamu masih muda, jaring langit dan bumi yang kamu buat tidak berguna. Ye Qiu dan Lin Jingjin kembali dengan pesawat. Bising. Feng Youling hampir muntah darah karena marah. Orang itu Ye Qiu adalah orang gila, aku khawatir dia akan menyusahkanmu. Yo Hao berkata, sekarang hanya ada rumah teraman. Kamu masih muda, kamu cepat pulang, besok aku akan datang kepadamu dengan Qian Cheng untuk mendiskusikan bagaimana menghadapi Ye Qiu. Bagus. Feng Youling meletakkan telepon, mendorong kedua wanita itu pergi, dan bergegas keluar. Bab 283. Bahkan jika kamu kembali dengan pesawat, mengapa kamu tidak jatuh dari langit? Feng Youling keluar dari Red Mansion memarahi. Datang ke tempat parkir dan memberi isyarat. Pengemudi itu mengemudikan mobilnya hingga berhenti di depannya. Feng Youling menunggu sebentar, tetapi tidak melihat pengemudi keluar dari mobil untuk membukakan pintu untuknya, dia bahkan lebih kesal dan menendang pintu dengan ledakan. Namun, pengemudi duduk di dalam taksi dan tidak bergerak. Feng Youling harus membuka pintu mobil dan duduk, berteriak, berkendara. Mau kemana? Tanya sang sopir. Feng Youling mengutuk, kepalamu digerogoti babi. Kamu harus menanyakan pertanyaan seperti ini padaku? Pulanglah. Aku khawatir kamu tidak bisa kembali. Sopir itu menoleh dan menunjukkan wajah menyeringai. Kamu, Ye Qiu, mengapa kamu di sini? Feng Youling terkejut, dan tanpa sadar ingin membuka pintu. Namun, pintunya terkunci, dan dia tidak bisa membukanya tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Jangan repot-repot, itu tidak berguna. Ye Qiu berkata dengan ringan. Wajah Feng Youling sedikit berubah, dan kemudian dengan cepat memasang wajah tersenyum, dan berkata, Ye Qiu, apakah kamu datang kepadaku untuk minum? Pergi, aku akan membawamu ke Red Mansion untuk mengalaminya, dan aku akan memberitahumu bahwa gadis di dalam sangat menggairahkan. Aku tidak tertarik minum, aku datang kepadamu hanya untuk bertanya, mengapa kamu menyetir ke ibuku? Ye Qiu, kamu salah paham, bagaimana aku bisa menabrak ibumu dengan mobil? Aku sedang mengemudi dan ibumu menabrak mobilku sendiri. Maksudmu, ibuku tidak memiliki mata yang panjang untuk berjalan? Suara Ye Qiu menjadi dingin. Tidak, Ye Qiu, kamu benar-benar salah paham.
Bahkan jika kamu memberiku 10.000 keberanian, aku tidak berani memukul ibumu. Ketika Feng Youling berbicara, tangan kanannya dengan tenang meraih di bawah kursi. Hah! Feng Youling tiba-tiba mengeluarkan pistol dari bawah kursi, dan menyandarkannya ke dahi Ye Qiu, dan kemudian kepanikan di wajahnya hilang. Tanpa diduga, Ye Qiu, hahaha, jika kamu berani bergerak, aku akan meledakkan kepalamu. Alasan mengapa Feng Youling biasanya keluar tanpa pengawal adalah karena dia memiliki senjata pertahanan diri. Feng Xiao, adalah ilegal untuk menyembunyikan hal ini secara pribadi, kata Ye Qiu dengan tenang. Jangan bicara padaku tentang itu, sekarang hidupmu ada di tanganku, aku hanya perlu menggerakkan jariku, dan kepalamu akan mekar. Feng Youling tersenyum dan berkata, saya memasang 13 jaring di jalan dari Jiangsu, Zhejiang ke Jiangzhou, hanya untuk membunuhmu. Aku tidak menyangka kamu akan kembali dengan pesawat. Yang membuatku semakin tak terduga adalah kamu benar-benar berpura-pura menjadi sopirku dan masih jatuh ke tanganku. Apa ini namanya? Ini namanya menghancurkan sepatu besi dan tidak menemukan tempat untuk menemukannya. Tidak perlu usaha sama sekali, hahaha. Bab 284. Feng Youling tertawa penuh kemenangan. Dia tidak menyadari bahwa mata Ye Qiu sudah penuh dengan niat membunuh. Ye Qiu tidak menyangka Feng Youling akan membuat begitu banyak pengaturan di jalan dari Jiangsu, Zhejiang ke Jiangzhou. 13 jaring langit dan bumi, setiap tempat penuh dengan niat membunuh. Jika Ye Qiu dan Lin Jingjin kembali, konsekuensinya akan menjadi bencana. Ngomong-ngomong, aku memukul ibumu. Feng Youling tidak mengaku pada dirinya sendiri. Menurutnya, Ye Qiu sekarang adalah domba yang harus disembelih. Awalnya aku ingin menggunakan tubuhnya untuk memaksamu tunduk setelah menjatuhkan ibumu sampai mati, tapi aku tidak menyangka Han Long muncul pada saat kritis dan menyelamatkan ibumu. Aku tahu kamu mengenal Han Long, tetapi apakah kamu tahu identitasnya? Bicaralah karena takut membuatmu takut mati. Han Long adalah putra Master Sekte Longmen yang berusia 9.000 tahun dan bos Jiangzhou. Dia sekarang bersaudara denganku. Lebih mudah bagiku untuk membunuhmu daripada membunuh seekor semut, aku. Tembak! Ye Qiu berkata tiba-tiba. Feng Youling terkejut sesaat, ketika orang biasa menghadapi situasi seperti ini, bukankah mereka berlutut dan memohon belas kasihan? Mengapa Ye Qiu membiarkan saya menembak? Dia pasti takut bodoh. Apakah kamu ingin mati? Jangan khawatir. Aku pasti akan membunuhmu, tetapi terlalu murah bagimu untuk mati seperti ini, aku ingin membawamu. Tembak! Ye Qiu berteriak. Feng Youling benar-benar marah, dan meraung, mengapa kamu orang yang sekarat, mengapa kamu berteriak pada putramu? Kamu ingin mati, bukan? Oke, aku akan melakukannya untukmu. Terkunci! Feng Youling menarik pelatuknya. Detik berikutnya, wajahnya berubah drastis. Karena tidak ada peluru yang keluar dari laras. Apa yang telah terjadi? Terkunci! 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 Feng Youling menekan pelatuknya lagi. Masih tidak ada peluru yang muncul. Apakah pistolnya rusak? Tepat ketika Feng Youling bingung, Ye Qiu mencibir dan berkata, aku tidak punya peluru. Aku ingin membunuhku, idiot. Tidak ada peluru? Feng Youling melihat sekilas, bukan, klip peluru itu kosong. Tidak, saya penuh peluru, kemana saya pergi? Aku sudah melepaskan pelurunya sejak lama. Ye Qiu menghunus belati tajam dan menempelkannya ke tenggorokan Feng Youling. Ye Qiu, apa yang kamu inginkan? Feng Youling terus mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak takut, tetapi ketika dia berbicara, giginya bergetar tanpa sadar. Saat ini, kamu masih bertanya apa yang ingin aku lakukan. Saya pikir otakmu digerogoti oleh babi. Ye Qiu berkata, aku datang kepadamu, tentu saja untuk membunuhmu. Ye Qiu, kamu tidak bisa membunuhku. Memanggil. Ye Qiu menunjuk ke dada Feng Youling. Dalam sekejap, tubuh Feng Youling tidak bisa bergerak, dan dia panik. Apa yang kamu lakukan padaku? Ye Qiu, kamu biarkan aku pergi. Ye Qiu mengabaikan Feng Youling dan pergi dari Red Mansion. Didorong ke jembatan sebelum berhenti. Tidak ada orang di sekitar.
Ye Qiu membawa Feng Youling ke dalam taksi, dan kemudian membiarkan Feng Youling menginjak pedal gas. Bahkan jika Feng Youling bodoh, dia tahu apa yang ingin dilakukan Ye Qiu. Ye Qiu, jika kamu berani membunuhku, ayahku tidak akan membiarkanmu pergi. Feng Youling meraung serak dengan wajah mengerikan. Tidak ada yang tahu bahwa kamu akan mati di tanganku. Mereka hanya akan mengira kamu mabuk dan jatuh ke jembatan untuk mati. Ada banyak anggur enak di bagasi mobil Feng Youling. Ye Qiu membuka sebotol moutai dan menuangkan sebotol anggur ke mulut Feng Youling. Ye Qiu, kamu tidak bisa membunuhku, ada puluhan miliar di rumahku, aku mati rasa padamu, jika kamu berani membunuhku, kamu akan mati dengan menyedihkan, aku salah, aku akan memberimu semua uang, tolong, jangan bunuh aku, oh. Feng Youling akhirnya menangis seperti anak kecil. Jangan melihat Feng Youling dan para pria yang biasanya sombong dan mendominasi, mereka benar-benar diambang hidup dan mati, dan mereka lebih rentan daripada orang biasa. Katakan padaku, apakah kamu mengundang pembunuh yang membunuh Lin Jingjing terakhir kali? Ye Qiu berkata, kamu mengatakan yang sebenarnya, aku bisa menyelamatkan hidupmu. Aku yang memintanya. Begitu Feng Youling selesai berbicara, dia melihat bahwa niat membunuh di wajah Ye Qiu menjadi lebih serius, dan buru-buru berkata, pembunuh itu tidak diminta olehku, Ye Qiu, tolong lepaskan aku benar-benar tidak ingin mati. Jangan naif. Kamu lahir di keluarga kaya, kamu sudah makan pesta seafood, minum moutai, bermain model lembut, mengendarai mobil sport, dan menikmati kehidupan mewah yang tidak bisa dinikmati orang biasa seumur hidup. Jadi kamu seharusnya tidak memilikinya jika kamu mati. Sayang sekali. Ye Qiu keluar dari mobil, mengulurkan tangan, dan menekannya dengan keras ke lutut kanan Feng Youling. Akselerator langsung diinjak sampai akhir. Kemudian Ye Qiu dengan cepat melepaskan tangannya. Tidak. Di tengah teriakan ketakutan Feng Youling, mobil itu melesat keluar seperti anak panah, menabrak pagar pembatas, dan jatuh dari jembatan. Bab 285. Jembatan ini tingginya lebih dari 100 meter. Pada ketinggian ini, mobil jatuh, dan hanya ada satu hasil, mobil jatuh dan tewas. Ye Qiu tidak menunggu lama, dan segera meninggalkan tempat kejadian. Terkirim pesan. 10 menit kemudian, Han Long muncul. Kakak. Han Long menangis dengan hormat, berdiri di belakang Ye Qiu. Di mana You Hao dan Li Qiancheng? Ye Qiu bertanya dengan suara dingin, hanya membunuh Feng Youling, yang hampir tidak bisa menghilangkan kebenciannya. Dia ingin memotong rumput liar dan akarnya. Li Qiancheng memiliki villa di kota, dan You Hao tinggal bersamanya, kata Han Long. Bawa aku. Ya. Han Long secara pribadi mengantar Ye Qiu ke kota. Dari kejauhan, saya melihat 4 penjaga di luar villa. Han Long berkata, kakak, selain 4 penjaga di luar, ada juga pengawal yang berpatroli di halaman di dalam. Orang-orang ini dapat diserahkan kepadaku, dan kamu dapat menyelesaikan You Hao dan Li Qiancheng sendiri. Tidak perlu, aku sendirian. Ye Qiu turun dari mobil dan berjalan ke sisi lain villa, meregangkan tubuhnya, melintasi dinding halaman setinggi 3 meter, dan mendarat dengan ringan di halaman. Seperti yang dikatakan Han Long, ada beberapa pengawal yang berpatroli. Ye Qiu melihat lebih dekat, menghindari pengawal dan kamera pengintai, dan dengan mudah memasuki villa. Villa ini sangat mewah, dengan total 5 lantai. Ye Qiu masuk dari lantai pertama dan pergi ke lantai 4 tanpa melihat pengawal. Ini mengejutkannya. Karena kamu mencari seseorang untuk melindungi dirimu sendiri, mengapa mengatur semua pengawal di luar? Ye Qiu tidak bisa mengetahuinya. Diam-diam datang ke lantai 5 dan melihat sekeliling, ruang tamu kosong, hanya pintu satu kamar yang tertutup. Setelah mendengarkan dengan seksama, sebuah suara kecil keluar. Ye Qiu diam-diam berjalan mendekat. Telinga menempel pada pintu. Benar saja, seseorang di dalam sedang berbicara. Idiot ini aku masih muda, dia berkata bahwa ada jaring yang dipasang untuk membunuh Ye Qiu dan Lin Jingjing. Sekarang, Ye Qiu tidak ada hubungannya. Ini adalah suara You Hao. Segera setelah itu, suara Li Qiancheng terdengar, mengatakan, Feng Youling tidak hanya bodoh, itu sangat bodoh,
Dia selalu suka memarahiku, aku tidak menyukainya sama sekali. Lalu siapa yang kamu suka? Tanya You Hao. Benci, Li Qiancheng mengerang dan berkata, Saudara Hao, tunggu aku sebentar, dan aku akan mengejutkanmu. Kejutan apa? Nanti kamu tahu, hehe. Tidak ada suara di dalam. Ye Qiu yakin sekarang bahwa Li Qiancheng dan You Hao ada di dalam ruangan, dan dia dengan lembut mendorong pintu. Pintunya tidak terkunci, memperlihatkan celah. Melalui celah, Ye Qiu melihat You Hao sedang duduk di sofa, minum anggur merah, sangat santai. Ye Qiu hendak masuk dan membunuh You Hao ketika tiba-tiba, pintu kamar mandi terbuka. Detik berikutnya, Ye Qiu tercengang. Saya melihat Li Qiancheng keluar dari kamar mandi, mengenakan wig panjang, riasan tebal dan lipstik cerah, berpakaian seperti wanita. Ini bukan apa-apa, yang membuat Li Qiancheng lebih menarik perhatian adalah bahwa Li Qiancheng sebenarnya mengenakan rok bermotif macan tutul dengan sutra putih di kakinya dan sepasang sepatu hak tinggi merah di bawah kakinya. Ye Qiu tercengang. Apa yang akan dilakukan ini? Kemudian, Li Qiancheng bergoyang dan berjalan di depan You Hao, berpura-pura malu dan bertanya, Saudara Hao, apakah saya tampan? Apa kentut? Orang cabul mati. Bab 286. Ye Qiu mengutuk dalam hatinya, tapi jawaban You Hao membuat pikiran Ye Qiu berantakan. You Hao memandang Li Qiancheng sebentar, dan tiba-tiba dia memeluk Li Qiancheng ke dalam pelukannya, dan berkata sambil tersenyum, Mai Cheng, saya menemukan bahwa Anda benar-benar peri kecil yang menyeringai, dan Anda tahu bagaimana menyenangkan saya lebih dan lebih. Saudara Hao, selama kamu suka, biarkan aku melakukan apa saja. Hari. Ye Qiu hanya merasa bahwa 3 pandangan telah hancur. Dan ini baru permulaan. Li Qiancheng cemberut mulutnya untuk membuat dirinya terlihat lebih lucu, dan berkata dengan lembut, Saudara Hao, izinkan saya mengajukan pertanyaan. Apakah Anda tahu mengapa burung gagak seperti unta? You Hao menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Li Qiancheng berkata, karena gagak menyukai unta, tidak masuk akal seperti aku menyukaimu. You Hao tertawa keras. Li Qiancheng berkata lagi, Saudara Hao, saya memiliki kekuatan super, apakah Anda tahu apa itu? Apa itu? Aku sangat menyukaimu. You Hao tertawa terbahak-bahak dan berkata, masa depan, kenapa saya belum menemukan Anda begitu pandai menggoda? Apakah Anda menggoda banyak orang? Ya. Aku tahu itu. Senyum You Hao menghilang, sedikit marah. Li Qiancheng berkata dengan wajah serius, aku telah menyentuh banyak orang. Mereka adalah, kamu imut, kamu dingin, kamu pemalu, kamu bahagia, dan kamu berani. Mendengar itu wajah You Hao menunjukkan senyuman lagi. Ye Qiu hampir muntah di luar pintu. Sangat iri bagi pasangan muda untuk mengucapkan kata-kata cinta yang bersahaja, tetapi kata-kata cinta yang bersahaja dari 2 orang di dalamnya menjijikkan. Dia ingin langsung masuk dan membunuh 2 orang di dalam, tetapi kemudian dia memikirkannya, akan terlalu murah bagi mereka untuk membunuh mereka secara langsung. Karena kamu sangat suka bermain, maka aku akan bermain denganmu. Ye Qiu mengeluarkan ponselnya dan mulai menembak dengan tenang. Di dalam ruangan, You Hao dan Li Qiancheng tidak tahu bahwa mereka memiliki sepasang mata yang menatap mereka di luar pintu, dan mereka masih tenggelam dalam suasana cinta. Saudara Hao, izinkan saya mengajukan pertanyaan lain. Jika saya memiliki 3 saudara laki-laki, 1 disebut Dongyan, 1 disebut Shizui, dan yang lainnya disebut Naner, siapa nama saya? Hidung Utara. Wow, Saudara Hao, Anda sangat luar biasa, Anda benar. Saya akan mengajukan 1 pertanyaan lagi. Li Qiancheng berkata dengan gembira, ada 2 orang, yang 1 menyuruhku menyukaimu, yang lain menyuruhku untuk tidak menyukaimu. Sepertimu. Jika suatu hari aku tidak menyukaimu mati, lalu siapa yang tersisa? Aku suka kamu. Bom. Li Qiancheng dengan senang hati memeluk wajah You Hao dan menciumnya dengan ganas, dan berkata, Saudara Hao, aku juga menyukaimu. Qiancheng, bisakah kita melakukan sesuatu yang menarik sekarang? You Hao menyeringai, dan sebuah tangan bergerak gelisah di tubuh Li Qiancheng.
Saudara Hao, jangan khawatir, mari kita mainkan permainan kecil lainnya, kata Li Qiancheng. Permainan apa? Tanya You Hao. Li Qiancheng tersenyum sedikit dan bertanya, Saudara Hao, binatang apa yang kamu suka? Kucing. Begitu suara You Hao jatuh, Li Qiancheng mengepalkan tangannya dengan kedua tangan, meletakkannya di kedua telinga, mengenakan kostum lucu, dan berteriak, Meo. Suaranya begitu renyah sehingga membuat orang merasa lembut. You Hao berkata, saya masih suka anjing. Wow! Wah! Li Qiancheng membungkuk, berbaring di tanah, seperti anjing. Hahaha, Qiancheng, kamu akan membuatku bahagia. You Hao membantu Li Qiancheng berdiri dan memeluknya. Saudara Hao, saya mengalami mimpi buruk tadi malam. Li Qiancheng tiba-tiba tertekan. Mimpi buruk apa? Tanya You Hao. Bagiku, mimpi tanpamu adalah mimpi buruk. Kamu peri kecil. You Hao mendongak dan menatap Li Qiancheng. Keduanya saling memandang dengan penuh kasih sayang, wajah mereka terus mendekat. Bab 287. Gambar di dalam ruangan tidak sedap dipandang. Ye Qiu berada di luar selama setengah jam dan tidak tahan lagi sebelum meninggalkan villa dengan tergesa-gesa. Kembali ke mobil. Melihat wajah Ye Qiu yang tidak sedap dipandang, Han Long bertanya, Saudaraku, apakah sudah terpecahkan? Tidak. Tidak. Han Long terkejut, dan kemudian bertanya, apakah dalam masalah? Haruskah saya memanggil beberapa saudara? Tidak perlu menelepon seseorang. Han Long bahkan lebih bingung. Dia tidak membunuhnya, dan dia tidak meminta bantuan. Apa yang terjadi? Saudaraku, apa yang terjadi di dalam? Han Long bertanya dengan rasa ingin tahu. Cari sendiri, ini benar-benar sial. Ye Qiu melemparkan telepon ke Han Long. Han Long melirik 2 kali dan tertawa, sial, melihat penampilan You Hao dan Li Qiancheng yang berpakaian bagus, aku tidak berharap mereka menjadi pemakan ayam yang ahli. Aku tahu aku akan melihat pemandangan yang menjijikkan seperti itu, aku harus membunuh mereka lebih cepat. Ye Qiu merasa ingin muntah bahkan sekarang. Han Long mengembalikan telepon ke Ye Qiu dan berkata, Kakak, apa yang akan kamu lakukan dengan You Hao dan Li Qiancheng? Membunuh. Ye Qiu meludahkan sepatah kata pun. Sangat dingin. Ye Qiu tahu yang sebenarnya ketika angin musim semi bertiup tetapi tidak mencabut akarnya. Jadi ketika memecahkan Feng Youling, Ye Qiu sudah memikirkannya, dan You Hao dan Li Qiancheng juga harus mati. Atau, aku akan menyelesaikannya. Kata Han Long. Ye Qiu menggelengkan kepalanya dan menolak, berkata, aku harus menyelesaikan masalah ini sendiri. Ini ibunya, Ye Qiu harus melakukannya sendiri. Han Long mengeluarkan surat undangan dari sakunya dan berkata, Saudaraku, lihat ini. Apa ini? Ye Qiu membuka surat undangan saat dia berbicara. Ternyata keluarga You dan keluarga Li mengadakan resepsi bisnis di Crystal Palace besok, mengundang Han Long untuk berpartisipasi. Haruskah aku pergi ke banyak orang besok? Ye Qiu bertanya dengan ringan. Sejauh yang saya tahu, keluarga You dan keluarga Li telah mengundang banyak orang kali ini, dan diperkirakan akan ada orang-orang tampan di Jiangzhou, jawab Han Long. Bagus sekali. Ye Qiu berkata, aku juga akan pergi melihatnya besok. Haruskah aku menemani kakak? Tidak, jangan ungkapkan identitasku untuk saat ini. Bagus. Han Long mengangguk dan setuju. Ye Qiu mengikuti dan berkata, ngomong-ngomong, bantu aku menyiapkan hadiah besok, dan aku akan memberikannya kepada Li Qiancheng dan You Hao. Hadiah apa? Ye Qiu membisikkan beberapa kata di telinga Han Long. Dimengerti, bos, yakinlah, saya pasti akan mengikuti instruksi Anda. Baiklah, bawa aku kembali ke rumah sakit. Han Long menyalakan mobil dan mengantar Ye Qiu kembali ke rumah sakit. Ketika dia datang ke unit perawatan intensif dan masuk, Ye Qiu menemukan bahwa suasananya agak salah. Selain Qian Jinglan dan Lin Jingqian di bangsal, Bai Bing juga ada di sana. Pada saat ini, Qian Jinglan sudah bangun. Lin Jingqian duduk di tangan kiri Qian Jinglan dan Bai Bing duduk di tangan kanan Qian Jinglan. Kedua wanita itu saling memandang dengan mata tajam penuh bau api dan asap.
UPS. Ye Qiu diam-diam berteriak bahwa kedua wanita itu tidak cocok satu sama lain. Begitu mereka bertemu, mereka pasti akan bersaing. Bagaimana melakukan? Tepat ketika dia merasa sakit kepala, Qian Jinglan tersenyum dan berkata, "QR, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu tidak menjawab telepon ketika aku memanggilmu? Apakah kamu meneleponku?" Ye Qiu mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Benar-benar ada panggilan tidak terjawab, dan dia buru-buru meminta maaf, "Bu, maaf, saya tidak melihatnya. Apakah Anda merasa lebih baik?" Bab 288. Ini jauh lebih baik, berkat operasi yang dilakukan oleh Direktur Bai. Direktur Bai, terima kasih. Melihat Qian Jinglan berbicara pada dirinya sendiri, Bai Bing segera menunjukkan senyum di wajahnya, dan berkata dengan ramah, "Bibi, ini yang harus saya lakukan. Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Direktur Bai, saat aku sembuh, aku akan membuatkan pangsit untukmu. QR paling menyukai pangsitku." Qian Jinglan tersenyum. "Oke." Bai Bing setuju. "Bibi, aku juga ingin makan pangsit," kata Lin Jingjing manja. "Nona Lin, datang bersama jika Anda ingin makan," kata Qian Jinglan sambil tersenyum. "Itu kesepakatan. Biarkan Ye Qiu menjemputku saat itu." "Bagus." Lin Jingqian melirik Bai Bing sambil tersenyum, ekspresinya penuh kemenangan. Bai Bing menatap Lin Jing, mengutuk diam-diam di dalam hatinya, jalang licik. Segera setelah itu, Bai Bing berkata lagi, "Bibi, aku biasanya suka memasak. Ye Qiu sudah memakan makanan yang aku masak, kan? Apakah saya sudah makan?" Sebelum Ye Qiu bisa berbicara, dia mendengar Lin Jingqian berkata, "Bai Bing, apakah kamu pernah makan nasi Ye Qiu?" "Saya sudah makan. Makanan yang dia masak enak, penuh rasa dan rasa. Dia sering pergi ke rumah saya untuk memberikannya kepada saya. Saya buat camilan tengah malam." Qian Jinglan melirik Ye Qiu dengan curiga. Dia tahu bahwa Ye Qiu keluar terlambat pada beberapa kesempatan, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar membuat camilan larut malam untuk Lin Jingjin. Selain itu, setelah Ye Qiu keluar pada malam hari beberapa kali, dia tidak kembali. Mungkinkah QR tinggal di rumah Nona Lin? Lalu hubungan mereka? Tepat ketika Qian Jinglan memikirkannya, Bai Bing berkata, "Bibi, kamu sudah lama tidak makan. Kamu seharusnya lapar. Aku baru saja kembali dan membuatkan bubur millet untukmu. Biarkan aku memberimu makan. Bibi, biarkan aku mengupas apel untuk kamu makan." Tidak mau kalah, Lin Jingjian mengambil apel di sebelahnya dan mengupasnya. "Bibi baru saja dioperasi hari ini. Dia tidak bisa makan buah, dia hanya bisa makan makanan cair." Bai Bing melirik Lin Jingqian, ekspresinya cukup penuh kemenangan, seolah-olah mengatakan, "Pengetahuan medis, bagaimana Anda bisa?" Seorang jalang centil mengerti. "Maaf, Bibi, saya bukan mahasiswa kedokteran, dan saya tidak tahu bagaimana merawat orang. Anda tidak akan menyalahkan saya." Lin Jingjing membuka matanya yang besar dan berair, wajahnya polos. "Bagaimana saya bisa menyalahkan Anda, Nona Lin? Terima kasih." Qian Jinglan berkata dengan sopan. "Bibi, kamu tidak perlu terlalu sopan denganku. Kita semua adalah keluarga. Mulai sekarang, beritahu aku apa yang kamu suka makan, dan aku akan membelinya untukmu." "Keluarga?" Mendengar tiga kata ini, wajah Qian Jinglan menjadi sedikit aneh. Bai Bing sedikit marah. "Nona Lin, apa maksudmu dengan mengatakan bahwa kita adalah keluarga?" Qian Jinglan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Lin Jingqian tampak heran dan berkata, "Bibi, bukankah Ye Qiu memberitahumu tentang hal sebesar itu? Apa masalahnya? Saya telah membawa Ye Qiu untuk bertemu dengan orang tua saya. Mereka sangat puas dengan Ye Qiu. Mereka juga mengatakan bahwa mereka ingin mencari waktu untuk bertemu dengan Anda dan menyelesaikan pernikahan antara saya dan Ye Qiu." "Apa?" Qian Jinglan sangat terkejut. Adapun Bai Bing, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya, dia bertanya kepada Lin Jingjin dengan wajah tenang, "Kapan Ye Qiu bertemu orang tuamu?" "Hanya 2 hari ini, kami baru saja bergegas kembali dari Jiangsu dan sejiang hari ini."
Wajah cantik Bai Bing dingin, dan dia mengembalikan citra wanita gunung es dari masa lalu, dan berkata dengan dingin, "Ye Qiu, Anda mengirimi saya pesan untuk meminta cuti, mengatakan bahwa ada hal-hal penting. Apakah ini yang Anda sebut? Hal-hal penting?" "Direktur Bai, dengarkan aku untuk menjelaskan." "Apalagi yang harus dijelaskan? Apalagi yang harus dijelaskan? Apakah semua hal yang kamu katakan kepadaku salah? Bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku? Ye Qiu, aku benar-benar salah paham denganmu." Saat Bai Bing berbicara, air mata jatuh dari matanya. Ye Qiu melihat bahwa situasinya tidak baik, dan dia tidak bisa tinggal di sini lagi. Tiba-tiba terpikir oleh saya bahwa saya masih memiliki sesuatu yang penting untuk ditangani. Saya akan mengerjakannya terlebih dahulu. Ye Qiu berbalik dan hendak menyelinap pergi. "Berhenti!" Ketiga wanita itu berbicara serempak. Bab 289. Ye Qiu berbalik dengan kaku. "QR, apa yang terjadi?" Nada bicara Qian Jinglan sedikit keras. Ye Qiu ingin mengatakan, "Saya tidak bersalah, ini adalah pilihan Bai Bing." Tetapi jika dia mengatakan itu, Qian Jinglan tidak hanya tidak akan mempercayainya, tetapi juga akan benar-benar menyinggung Bai Bing. Dilema. Ye Qiu sakit kepala, jadi dia harus berkata, "Bu, ini semua salah paham, aku." "Apa itu kesalahpahaman?" "Ye Qiu, tolong jelaskan." Bai Bing berkata dengan tegas. Lin Jingjing takut dunia tidak akan kacau, dan berkata dengan rajin, "Bibi, saya pacar Ye Qiu. Saya percaya Ye Qiu, dia tidak akan melakukan apapun untuk meminta maaf kepada saya." Tidak apa-apa jika dia tidak mengatakan itu, Bai Bing menjadi marah di tempat ketika dia mengatakan itu. "Lin Jingjing, apa maksudmu? Apakah kamu mengatakan bahwa aku tidak tahu malu dan membuat masalah dengan tidak masuk akal?" Lin Jingjing mencibir dan berkata, "Benarkah? Kamu tahu itu di hatimu. Ye Qiu, apakah menurutmu juga begitu?" Bai Bing menatap Ye Qiu lagi. "Bukan hanya karena Anda jelas-jelas membuat masalah." Ye Qiu tidak berani mengatakan hal seperti itu. Bagaimanapun, Bai Bing adalah bosnya dan seorang wanita. Dia benar-benar ingin mengatakan itu. Di mana dia meletakkan wajahnya? Situasi saat ini sangat jelas, yaitu, Bai Bing dan Lin Jingqian sedang bertarung. Kedua wanita ini bukan lampu hemat bahan bakar. Satu-satunya hal yang membuat Ye Qiu lebih bersyukur adalah bahwa Lin Jingjing tidak menggunakan keterampilan lidah berbisa, jika tidak, akan berisik di sini. "Ye Qiu, jika kamu tidak berbicara, apakah kamu pikir aku membuat masalah entah dari mana?" Bai Bing bertanya lagi. "Wakil Presiden Bai, saya tidak bermaksud begitu. Berapa kali saya katakan, jangan panggil saya posisi saya secara pribadi." "Oke Suster Bing, begini. Kamu tidak perlu menjelaskannya." Bai Bing menyela Ye Qiu lagi dan berkata, "Berikan teleponnya padaku." "Untuk apa kamu menginginkan ponselku?" Ye Qiu merasa aneh. "Cepatlah." Bai Bing mendesak dengan tidak sabar. Ye Qiu mengeluarkan telepon dan menyerahkannya padanya. Bai Bing mengambil ponsel Ye Qiu dan membalik album, lalu bertanya, "Apa ini? Apakah saya membuat masalah entah dari mana?" "Astaga, bagaimana kamu bisa melupakan ini?" Ye Qiu berkeringat deras. Terakhir kali dia mengambil keuntungan dari mabuk Bai Bing dan diam-diam mengambil beberapa foto penuh perasaan asmara. Di foto itu, pakaian Bai Bing berantakan dan wajahnya kemarahan. "Entahlah, saya pikir mereka telah melakukan sesuatu. Nyatanya, tidak ada yang dilakukan. Bagaimana Bai Bing tahu bahwa saya diam-diam memotretnya? Kapan dia tahu tentang itu?" Serangkaian pertanyaan tiba-tiba muncul di benak Ye Qiu. "Kamu berbicara?" Bai Bing berkata, "Apakah aku membuat masalah dengan tidak masuk akal?" Ye Qiu terdiam. Bagaimana mengatakan hal semacam ini dengan jelas? Lin Jingjing melirik foto itu dan berkata, "Ye Qiu, kamu yang harus disalahkan untuk ini. Sekarang setelah kamu dan Bai Bing menjadi lebih baik, kenapa kamu tidak memberitahuku? Apakah kamu takut aku marah? Kamu tahu aku, saya jenis usus ayam perut kecil." "Wanita? Kakak Lin."
Lin Jingqian tidak memberi Ye Qiu kesempatan untuk berbicara sama sekali. Dia menatap Bai Bing dengan mata provokatif dan berkata, katakan dengan jujur, apakah kamu menyukai Ye Qiu? Jika kamu menyukainya, maka aku bisa memenuhimu. Anda tidak jika Anda menyukainya, tolong jangan membuat masalah di sini dengan tidak masuk akal. Aku menyukainya. Bai Bing berkata dengan tegas. Bab 290. Karena kamu menyukainya, maka kamu bisa tinggal bersamanya di masa depan, kata Lin Jingqian. Mata Bai Bing penuh dengan keraguan. Akankah Lin Jingjing rela melepaskannya? Ini bukan gayanya. Bagaimana denganmu? Bai Bing tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Aku? Tentu saja aku juga bersama Ye Qiu. Lin Jingjing berkata dengan senyum berbunga-bunga, di masa depan, aku akan membuat yang lebih besar, dan kamu akan membuat yang lebih kecil. Kau tidak tahu malu. Wajah Bai Bing pucat karena marah. Lin Jingjing berkata sambil tersenyum, keluarga kami Ye Qiu sangat baik, dan pasti ada banyak gadis yang menyukainya. Aku sudah menduga ini sejak lama. Bai Bing, apakah menurutmu aku akan cemburu? Kamu terlalu banyak berpikir. Biarkan saya memberitahu Anda, saya tidak pelit seperti yang Anda pikirkan. Bagaimanapun, toleransi itu hebat. Ketika Lin Jingjing mengucapkan kata, Nida, dia sengaja berdiri tegak. Dalam sekejap, Bai Bing mengerti arti kata-katanya. Tak tahu malu. Bai Bing menunduk dan melirik, berpikir, aku tidak terlalu muda, apa yang kamu lakukan? Lin Jingqian melanjutkan, jangan khawatir, saya telah memberitahu Ye Qiu sejak lama bahwa tidak peduli berapa banyak orang kepercayaan yang dia temukan, dia harus memesan tempat untuk Anda. Aku memberitahu Ye Qiu, aku akan membuat yang besar, dan kamu akan membuat yang kecil. Ye Qiu setuju dengan ini, kan suami? Lin Jingqian menelepon suaminya secara langsung, dan Bai Bing hampir marah. Lin Jingjin, aku telah melihat banyak orang yang tidak tahu malu, tetapi kamu yang paling tidak tahu malu. Bai Bing mengutuk. Benarkah? Terima kasih atas pujiannya, Lin Jingjing berkata dengan senyum menawan, yang mengatakan, apakah Anda setuju untuk membuat yang kecil? Anda. Ye Qiu menghela nafas diam-diam, jika ingin menyelamatkan orang dengan menyembuhkan penyakit, Lin Jingqian tidak akan menjadi lawan Bai Bing sama sekali, tetapi jika itu berbicara tentang keterampilan, 10 Bai Bing tidak bisa mengalahkan Lin Jingqian. Bagaimanapun, dia telah mengalami lip service Lin Jingli, dan dia bahkan bertahan selama kurang dari 10 menit. Hei, gaya lukisannya sepertinya agak salah. Ye Qiu dengan tegas berteriak, suara apa itu? Ibuku menjalani operasi hari ini, dan tubuhnya belum pulih. Kalian bermain-main di sini lagi. Jangan salahkan aku karena bersikap sopan. Bai Bing meliriknya, dengan enggan menatap Lin Jingqian, dan kemudian berkata kepada Qian Jinglan, Bibi, ini sudah larut, aku akan kembali dulu, dan sampai jumpa besok. Oke. Qian Jinglan mengangguk sambil tersenyum. Bai Bing berbalik dan pergi. Ye Qiu diam-diam mengangkat kepalanya, melirik punggungnya yang menawan, dan diam-diam mengatakan bahwa dia tidak melihatnya selama beberapa hari, tampaknya lebih bulat. Qian Jinglan mengikuti, Nona Lin, saya bosan dengan Anda hari ini, jadi mari kembali dan istirahat lebih awal. Lin Jingjing sangat cerdas, mengetahui bahwa Qian Jinglan memiliki sesuatu untuk dibicarakan dengan Ye Qiu sendirian, dan tersenyum manis, oke Bibi, sampai jumpa besok. Ye Qiu, aku pergi. Sebelum pergi, dia mencium pipi Ye Qiu, mempermalukan Ye Qiu di depan Qian Jinglan. Bangsal itu akhirnya sepi. Qiuer, apa yang terjadi? Siapa pacarmu, Nona Lin dan Bai Bing? Qian Jinglan bertanya. Bu, Sister Lin adalah pacar saya. Adapun Sister Bing, dia sengaja memilih sesuatu sekarang karena dia tidak bisa mengerti Sister Lin. Ye Qiu memberitahu Qian Jinglan segalanya. Setelah mendengarkan, Qian Jinglan tersenyum dan berkata, Miss Lin cantik, dalam kondisi yang baik, dari latar belakang keluarga yang baik, dan dia memiliki kemampuan. Saya sangat puas dengan menantu perempuan ini. Namun, Bai Bing juga sangat baik, tidak peduli penampilan atau sosoknya, dia tidak kalah dengan Nona Lin.
Keduanya, satu menawan dan menawan, yang lain dingin dan dingin, masing-masing memiliki kelebihannya sendiri. QR, saya pikir proposal Nona Lin sebelumnya sangat bagus, dia akan membuat yang besar, dan Bai Bing akan membuat yang kecil. YQ tidak bisa tertawa atau menangis, dan berkata, Bu, hal semacam ini konyol, bisakah kamu lebih bisa diandalkan? Kenapa aku tidak bisa diandalkan? Qian Jinglan berkata, kamu benar mendengarkan ibumu. Dengan sosok Bai Bing, dia pasti akan bisa melahirkan seorang putra di masa depan. YQ,